Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Adelia Hliani dengan kode asisten EKA akan membantu menjelaskan modul 2 yaitu tentang tipe data. Dalam bahasa C terdapat struktur pemrograman yaitu hashtag include dan fungsi. Apa sih mereka ini? Nah, ternyata dalam bahasa pemrograman C terdapat sebuah perintah khusus yang disebut hashtag include. Nah, perintah ini memberitahu komputer untuk membaca isi dari berkas lain yang biasa disebut header, lalu menambahkannya ke dalam program kita. Misal, berkas header yang kita gunakan yaitu studio.h. Ketika kita menulis hashtag include di awal program, kita memberitahu komputer untuk menggunakan fungsi-fungsi dasar yang ada di dalam studio.h, seperti printf dan juga scanf. Nah, dalam bahasa C juga terdiri dari satu atau lebih fungsi. Nah, bahasa pemrograman ini memiliki fungsi utama yang dinamakan main. Fungsi ini adalah tempat di mana program C memulai eksekusinya. Sebagai contoh, gambar di samping merupakan contoh sederhana dari struktur pemrograman bahasa C. Pada codingan tersebut terdapat fungsi printf. Fungsi ini digunakan untuk mencetak teks ke layar sehingga jika kita running kodenya akan muncul kalimat hello world. Selain itu, tanda slice n akan membantu kursor berpindah ke baris berikutnya setelah hello world dioutputkan. Lalu return 0 menyatakan bahwa nilai balik program adalah 0. Nilai 0 biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa program berhasil melaksanakan tugas yang telah dilaksanakan. Nah, perlu diingat nih buat teman-teman semuanya, setiap pernyataan dalam bahasa C selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal bahas tentang variabel dan konstanta yang akan dijelaskan sama aku ya, Tika Muzurumuki dengan kode asisten Uki. Oke, jadi apa sih variabel dan konstanta? Nah, jadi variabel dan konstanta itu adalah suatu nama yang menyatakan tempat dalam memori komputer dan berisi sebuah nilai. Bedanya apa sih variabel sama konstanta? Nah, jadi bedanya tuh kalau variabel itu isinya tuh bisa kita ubah sewaktu-waktu ketika program dieksekusi. Sedangkan konstanta nilainya tetap, jadi nggak bisa kita ubah isinya ketika program dieksekusi gitu perbedaannya. Terus ada beberapa hal penting nih yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman memberikan nama kepada variabel atau konstanta yang teman-teman buat di program teman-teman. Apa aja? Kejadian pertama tuh ketika teman-teman ingin memberikan sebuah nama pada variabel dan konstanta teman-teman, itu tuh harus diawali dengan huruf alfabet atau enggak garis bawah underscore. Nah, teman-teman bebas mau mau huruf alfabetnya mau kapital atau non kapital, yang penting tuh diawali dengan huruf kapital, huruf alfabet atau underscore, bebas. Terus yang kedua, karakter selanjutnya bisa berupa huruf, digit, atau karakter garis bawah. Jadi bebas setelah huruf awal bebas mau kayak gimana, mau pakai huruf atau garis bawah, tapi di huruf kode ini boleh pakai digit. Jadi digit itu baru bisa kita pakai di karakter kedua gitu. Terus juga di sini panjang maksimal identifier adalah 32 karakter. Maksudnya apa? Misalnya nih, aku mau buat nama variabel nih daskom misalnya. Itu kan berarti ada berapa? Ada 6 karakter. Kalau ada 6 karakter, berarti itu kan masih ada di range 32 kan, berarti bakal masuk semua ini. Tapi gimana kalau misalnya teman-teman mau buat, mau ngasih nama variabel 40 karakter? Itu berarti 8 karakternya yang di luar 32 karakter tidak akan dianggap, karena yang akan teridentifier hanyalah 32 karakter pertama aja teman-teman, gitu. Terus tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh, mau bikin misalnya lab dasar komputer namanya, nama variabelnya. Terus teman-teman lihat kayak lab dasar komputer disatuin nggak enak kan lihatnya teman-teman misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pisahin suku katanya pakai underscore karena kalau underscore diperbolehkan. Jadi kalau misalnya kayak nggak enak ini kok disatuin gini nggak enak. Jadi bisa pakai underscore teman-teman. Sebagai apa? Ya pengganti spasi lah kalau kalian pengen misahin kata-katanya gitu. Terus selanjutnya tidak boleh menggunakan operator matematika kayak plus, minus, asteris atau persen nggak boleh. Terus juga tidak boleh menggunakan kata-kata khusus seperti koma, semikolon, hashtag, at, dan lain-lain itu nggak boleh. Karena ya kalau kalian pakai spasi, operator aritmatika atau kata-kata khusus kayak gini, maka akan error, teman-teman. Terus juga yang terakhir, bahasa C ini bersifat case sensitif, teman-teman. Jadi di si bahasa C ini, huruf kapital sama non kapital itu dibedakan. Gitu. Oke, perkenalkan nama saya Zainal Abdurrahman Hakim dengan kode asisten DUN. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tipe data. Tipe data adalah jenis dari suatu variabel yang digunakan dalam algoritma. Nah, di sini ada beberapa contoh dari tipe data yang kita gunakan dalam bahasa C.
Namun saya akan sedikit menjelaskan tentang 4 di antaranya yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah int, digunakan untuk menyatakan bilangan bulat antara minus 32.768 sampai plus 32.767. Contohnya 1, 0, 3, dan 5. Lalu yang kedua adalah float, digunakan untuk menyatakan bilangan real atau bilangan asli. Contohnya 1,1, 1,3, min 9,2. Jadi float ini digunakan untuk bilangan-bilangan yang tidak bulat atau bilangan desimal. Lalu yang ketiga adalah char, digunakan untuk menyatakan sebuah karakter seperti A, F, 9, ampersand, atau asterisk. Lalu yang keempat adalah bool, digunakan untuk menyatakan nilai logika true atau false. Nah, di sini adalah contoh dari penggunaan int. Format specifier atau penanda format dari int adalah %d atau %i. Nah, di sini kalau kita run code-nya, jika kita memasukkan angka 5, maka akan ditampilkan juga angka 5, yaitu bilangan bulat. Nah, bedanya dengan float, jika kita memasukkan angka 5 saja, maka yang akan muncul adalah 5,0000000. Nah, secara default dalam bahasa C, jika kita menggunakan float, angka di belakang komanya adalah 6. Jadi akan ada 6 angka di belakang koma jika kita menggunakan float. Nah, untuk float ini tersendiri, kita bisa modify format specifier-nya. Misalnya kita ingin menampilkan hanya 2 angka di belakang koma saja. Nah, di sini kita bisa tambahkan dengan titik 2F. Jadi format specifier-nya adalah titik 2F. Nah, di sini jika kita memasukkan angka 5, maka yang akan ditampilkan hanyalah 2 angka di belakang komanya. Nah, lalu ada juga contoh untuk char. Di sini, jika kita memasukkan ampersand atau asterisk, maka akan dimunculkan asterisk juga. Nah, jika kita memasukkan huruf A saja, maka akan dimunculkan huruf A juga. Nah, untuk format specifier yang lainnya bisa kita lihat dalam modul tipe data. Halo semuanya, perkenalkan nama aku adalah Muhammad Favendra Faldi dengan kode asisten FAV. Nah, di sini aku akan memberikan materi tentang operasi aritmatika yang masih bagian dari modul 2 tipe data. Nah, kalian pasti udah tahu dong apa itu operasi aritmatika dan apa aja. Nah, ada kali, tambah, kurang, bagi. Dan mungkin ada satu yang kalian belum ketahui, yaitu adalah modulo. Nah, modulo itu apa sih? Modulo itu cara atau operasi di mana kamu mencari sisa dari suatu pembagian. Misalnya, kita modulokan 13 dan 5. Jadinya 13 modulo 5. Nah, pertama kita bagikan dulu. 13 bagi 2 itu berapa? Hasilnya 5 kan? Tapi dengan sisa 3. Nah, 3 itu merupakan hasil dari operasi modulo tersebut. Untuk yang lainnya, aku rasa gak perlu dijelasin lagi ya. Harusnya sudah tahu. Oke. Kalian pasti bertanya-tanya nih, ini cara pakai aritmatika di codingannya di bahasa C gimana ya? Oke, kita langsung tunjukin saja ya di VS Code-nya. Oke, ini dia. Aku ada 4 file di mana kita akan mencoba melakukan operasi aritmatika. Ini ada kode simple aja ya. Pertama kita deklarasikan dulu untuk ini 3 variabel hasil angka 1, angka 2. Lalu kita buat input untuk angka 1, angka 2-nya. Dan ini ada, nah ini yang kalian pasti tanya-tanya nih, cara penjumlahan misalnya ya. Kalian pasti mungkin pusing, ini kok hasilnya ada di kiri, bukannya di kanan? Nah, iya, kalau di bahasa C, hasilnya itu disimpan di sebelah kiri. Bukan biasanya seperti kalau kalian nulis matematika biasa ya. Biasanya kan kalau penjumlahan biasa atau operasi biasa itu operasinya di kiri, sedangkan hasilnya itu di kanan. Nah, kalau di bahasa C kita dibalik. Oke, kita langsung run aja kali ya, biar tunjukin bahwa kode ini itu jalan gitu, berhasil. Oke, angka pertama itu misalnya kita masukkan 5,
lalu angka keduanya adalah 3. Oke, hasilnya adalah 8. Berarti berhasil dong ya kode kita. Nah, next aku mau nunjukin ke kalian nih modulo. Oke. Nah, ini operasi untuk modulo. Sebenarnya bedanya itu cuma di sini aja, di tanda ini. Kalau tadi tandanya itu pot plus, nah sekarang tandanya adalah persen untuk modulo. Coba kita run aja ya kali. Oke, kita coba buktikan ya problem yang tadi. Angka pertama 13 dibagi 5, hasilnya pasti 3. Nah, ya kan? Hasilnya benar 3. Karena 13 bagi 5 itu 2 dengan hasil 3. Oh, dengan sisa 3. Nah, selain itu, di bagian operasi aritmatika, kalian harus mengetahui dua hal ini selain operasinya tersebut. Nah, ada yang namanya menentukan konstanta. Nah, kenapa sih kita harus pakai konstanta, nggak pakai variabel biasa aja? Nah, kadang-kadang kalian kalau coding di bahasa C itu ada beberapa variabel yang kalian nggak akan diubah sama sekali. Nah, alangkah baiknya jika digunakan konstanta ke variabel tersebut. Dan kita coba aja lah pakai konstanta di sini. Salah satu penggunaannya. Ini ada codingan untuk menghitung luas lingkaran dengan memasukkan jari-jarinya saja. Ini rumus lingkarannya ya. Masih ingat dong? Pi dikali R kuadrat. Langsung aja kita run code-nya. Oke, kita masukin jari-jarinya itu 7. Sip, hasilnya benar 153,86. Kalau kalian nggak percaya, buktiin aja ya di kalkulator. Oke. Oh iya, sebelumnya aku pengen ngejelasin juga kenapa ini persen titik 2 F. Nah, alasannya adalah kita kan memanggilnya float ya. Dan float itu ada angka di belakang koma. Nah, pastinya kalau angka di belakang komanya banyak, itu panjang dong hasilnya. Nah, kita pakai titik 2F ini untuk membatasi berapa angka di belakang koma. Dalam kasus ini, 2 ini berarti 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya aku ganti ini 2 jadi 5, berarti 5 angka di belakang koma, dan seterusnya. Nah, selain konstanta, ada lagi nih cara alternatif yang mungkin kalian pakai. Nah, ini dia. Define Pi 3,14. Apa sih bedanya dengan konstanta yang tadi? Kalau kalian lihat, untuk define, kalian cuma langsung ketik define, nama dari variabelnya, dan value dari variabelnya. Sedangkan untuk konstanta, kalian harus menentukan tipe dari variabelnya itu sendiri. Sebenarnya dalam penggunaannya agak jauh beda ya. Cuman beda dari penyimpanannya. Kalau untuk konstanta itu ada di dalam main, sedangkan untuk define itu ada di luar main setelah define. Dan juga untuk konstanta harus ditentukan tipe dari variabelnya. Kita buktiin aja kali ya bahwa define sama konstanta ini gak ada bedanya. Kita jari-jarinya 7 lagi. Yap, hasilnya masih sama dengan kita pakai konstanta. Oke, mungkin cukup sekian ya yang dapat aku sampaikan di video ini. See you next time. Oke, untuk yang kelima, untuk tipe data, kita akan belajar tentang tipe bentukan atau bisa disebut struct. Tipe bentukan itu sendiri adalah tipe data yang dibuat sendiri oleh pengguna. Tipe data ini dibuat karena ada relasi antar variabel yang sudah digabungkan mempunyai suatu maksud yang sama. Untuk membuat tipe data bentukan, digunakan kata kunci struct. Salah satu contoh dari tipe data bentukan adalah mahasiswa. Nanti akan kita tunjukin di mana mahasiswa mempunyai nama, NIM, jurusan, dan juga nilai. Berikut adalah contoh codingan beserta contoh dari flowchart-nya. Oke.
Di sini kita dapat melihat ada sebuah tulisan struct yang diberi nama biodata. Ini nanti terserah kita ganti namanya biodata atau apa juga terserah. Nanti di dalam ini kita dikasihkan kurung. Nah, di dalam kurung ini kita berikan sebuah variabel yang nantinya kita berikan tipe data char. Nah, di sini kita banyak tulis nama, jurusan, NIM, kelas. Masing-masing itu mempunyai size 20. Nah, di luar kurung nanti kita berikan B. Nah, di sini nih digunain untuk memanggil struct ini. Nah, nanti di program, di bagian get sini, nanti dia akan memanggil dengan format B ini dengan variabel yang ingin dipanggil di dalam sini. Nah, nanti dalam gets ini kita melemparkan apa yang didapatkan ke dalam tipe data nama dan akan kita ulang terus dengan beberapa variabel seperti jurusan, name, dan kelas. Ini bentuk flowchart-nya untuk memudahkan pengertiannya. Pertama, program akan mulai. Selanjutnya, kita mendeklarasi variabel tipe data char yang di sini, yang dimaksud adalah struct di sini. Oke, selanjutnya nanti memasukkan nama, jurusan, name, dan kelas di bagian sini, di gets. Nah, itu nanti kita input b dot nama. Nah, nanti di bagian sini menampilkan masukan nama, jurusan, name, dan kelas yang dikodingan di bagian sini, di bagian output sini. Nah, harus ada beberapa yang di-note, yaitu pada codingan sebelumnya terdapat fungsi gets yang berperan sama seperti scanf, tetapi mereka memiliki perbedaan. Jika kita menginputkan string menggunakan scanf, string hanya terbaca sampai ditemukannya spasi. Misalnya kita menginput nama seperti Cristiano Ronaldo, maka hanya akan terbaca Cristiano, sedangkan Ronaldo tidak terbaca, sebab di sebelum katanya itu terdapat spasi. Nah, habis itu eh, dalam menggunakan fungsi gets, kita cukup menuliskan variabel yang mau dimasukkan saja seperti gets variabel yang kita panggil. Nah, sama seperti ini, kita gets variabel yang ingin kita masukkan adalah di sini, b.nama. Nah, di sini ya. Jika program menggunakan struct, penulisan fungsi gets menjadi gets variabel struct.variable. Nah, di sini juga ada beberapa tulisan seperti /t, ini digunakan untuk gunanya tombol tab dalam keyboard. Namun tab ini /t ini dipakai dalam program. Jadi nantinya outputnya akan misalnya /t1, nanti dia akan tab sekali gitu. Ntar outputnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Bening Nurani dengan kode asisten NAI. Selanjutnya, pada poin ke-6, saya akan menjelaskan tentang logika dan relasional. Pada materi ini, operasi yang digunakan adalah operasi boolean, yaitu operasi logika yang hanya menghasilkan nilai true or false. Header yang digunakan pada tipe data boolean ini adalah stdball.h. Selanjutnya, ada contoh operator boolean pada penulisan di algoritma dan di bahasa C. Contohnya yang pertama ada sama dengan. Pada algoritma, sama dengan ditulis hanya dengan 1 sama dengan, dan pada bahasa C ditulis dengan 2 sama dengan. Contohnya seperti ini, A sama dengan B, dengan keterangan bernilai true jika A sama dengan B. Ini contoh penulisan pada bahasa C, dan selanjutnya seperti seterusnya di bawah ini. Ini adalah contoh penulisan pada bahasa C dengan keterangan di sampingnya. Selanjutnya, ada kondisi di mana A dan B false atau true. Ada 3 kondisi, yaitu ada AND, OR, dan XOR. Pada kondisi yang pertama, ada A and B. Pada kondisi ini, nilai A dan B harus sama-sama true untuk menghasilkan nilai true. Jika salah satu dari A dan B bernilai false, maka hasilnya ada false. Contohnya, A false, B false, maka nilainya false.
A false dan B true, maka nilainya adalah false. A true dan B false, maka hasilnya adalah false. Dan jika A-nya true dan B-nya true, maka hasilnya adalah true. Kondisi yang kedua ada A or B. Pada kondisi ini, nilai A atau B harus salah satunya bernilai true, atau keduanya. Contohnya, A false, B false, maka hasilnya false. Dan A false, B true, hasilnya adalah true. A true, B false, hasilnya adalah true. A true dan B true, maka hasilnya adalah true. Selanjutnya, pada kondisi ketiga ada A XOR B. Pada kondisi ini, nilai A dan B harus berbeda, yaitu salah satunya harus false atau enggak true. Misalnya, A false, B false, maka hasilnya adalah false, karena keduanya sama-sama false. Dan yang kedua ada A false, B true, maka hasilnya adalah true, karena mereka berdua ini berbeda. Dan yang ketiga ada A true, B false, maka hasilnya adalah true karena sama keduanya juga berbeda. Dan yang keempat ada A true, B true, hasilnya false karena keduanya sama-sama true. Selanjutnya di sini ada contoh penulisan operator pada bahasa C. Contoh yang pertama ada operator AND pada bahasa C ditulis dengan 2 dan seperti ini. Contoh kedua ada operator NOT pada bahasa C ditulis dengan tanda seru seperti ini. Dan yang ketiga, ada operator OR pada bahasa C ditulis dengan 2 garis seperti ini. Dan operator XOR pada bahasa C ditulis dengan tanda pangkat. Selanjutnya, ada keterangan dari NOT. NOT itu adalah hasil lain dari suatu variabel. Misal, pada A adalah false, maka NOT A-nya adalah true. Kebalikannya. Dan misalnya A-nya true, maka NOT A-nya adalah false. Sekian materi yang saya sampaikan pada poin ke-6 ini, selanjutnya akan dibahas pada modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.